Silakan berdiri teman-teman. Ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Pak. Adik. Iya, Pak. Siapa yang tidak adik? Adik. Kakak ada yang bisa Sakit adik. mau dia cepat sembuh ya, bisa berlatih ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, sebagai umat Kristiani tentunya harus berdoa. Doa ini dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan hadir. Teman, mari kita saling berdoa. Tuhan, terima kasih atas penjelasanmu dari hari-hari hingga pada saat siang hari ini. Siang hari ini ya Tuhan, karena anak-anakku berkumpul di tempat ini untuk belajar ya Tuhan, apa yang kami pelajari juga Tuhan, dan sesuai dari kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga guru kami yang akan mengajar kami, dengan berkat kesehatan, curahkan berkat terhadap mereka ya Tuhan, berkati juga kami sebagai peserta didik, agar kami ya Tuhan berikan kami hikmat, agar kami bisa mengerti apa yang guru ajaran kepada kami Tuhan. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk isi acara ini. Kita doa. Sebelum itu kita menyanyi dulu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, silakan Rizky maju pimpin teman-teman. Silakan berdiri teman-teman. Satu, dua, tiga. Selamat pagi, daripada olahraga. Makan kesehatan, dengan tetap kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, lalu mari istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan dulu. Martina dulu. Tetap tenang. Ini masih proses pembelajaran. Oke, masih semangat semuanya? Halo? Hai. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Nanti semuanya masih konsentrasi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pembelajaran pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak pada ada tidak tentang coding dan kecerdasan artifisial? Topik yang akan kita pelajari itu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, nanti sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ingin bertanya atau Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Pernahkah kalian merasa bingung menyelesaikan masalah sehari-hari seperti mengatur jadwal atau menyusun buku di tas sekolah? Pernah? Kalau menyusun jadwal pelajaran, kalian biasa belajar di rumah itu siang atau malam? Nah, malam hari itu dari jam berapa ke jam berapa? Nah, jam 8 ke jam 9. Tentunya kalian harus atur jadwal supaya kalian tahu pelajaran apa yang kalian mau belajar. Kalian belajar pelajaran yang hari ini atau yang besok? Besoknya. Kenapa harus belajar untuk pelajaran esok hari? Supaya lebih memahami. Kalau mau belajar yang untuk lusanya berarti besoknya mau bingung apa yang guru tanya. Jadi seringkali kalian itu diminta tolong oleh bapak ibu guru supaya ketika pulang dari sekolah harus belajar. Boleh bermain ya, tapi jangan lupa untuk belajar. Tetap menyusun buku di tas sekolah. Nah,
Sampai sini biasa bawa buku itu full satu tas. Nah, itu berarti kalian masih bingung bagaimana mengatur buku. Jadi ketika kalian mengatur buku itu harus sesuaikan dengan jadwal. Kalian sudah ada jadwal semua kan? Sudah. Pelajaran. Misalnya hari ini hari apa? Rabu. Nah, kalian berarti atur buku itu dari malam hari Selasa supaya apa? Kalian tahu jadwal apa besok, berarti bukunya sesuaikan dengan jadwal pelajaran. Sehingga saya tidak kesulitan untuk pikul buku kita. Jadi harus sesuaikan itu supaya kalian bisa menyelesaikan masalah setir. Itu hanya tentang mengatur jadwal dan menyusun buku di tas sekolah. Sekarang kita akan melihat video singkat bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika. Logika itu banyak sekali kita temui. Nah, logika itu tentang pola pikirnya kita semua. Bagaimana dia kita akan perhatikan. Ini masalah sederhana. Oke, bagaimana tadi video singkat? Sampai di sini tahu bagaimana arti dari itu video tadi? Apa maksud dari itu video yang saya tampilkan? Kalian tahu? Nah, tadi kita lihat ada yang pertama ada dua binatang. Mereka mau melewati apa? Jembatan. Nah, jembatan itu jalannya bagaimana? Lebar atau sempit. Nah, di situ kalian lihat mereka masih kebingungan bagaimana memecahkan masalah. Ada itu dua hewan tadi yang jauh-jauh ya, mau melewati jalan, satu mau ke depan, satu mau ke arah berlawanan ya toh. Jadi mereka berdua itu masih bertengkar siapa yang mau lewat duluan, karena kalau yang satu dia lewat bisa jadi yang satu dia jatuh. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian muncul lagi dua hewan dan mereka diusir ya toh, karena sudah dua tidak pas, apalagi kalau tambah empat, nanti bingung lagi bagaimana. Di situ bagaimana penyelesaian masalah dari kedua itu binatang tadi.
putus itu jembatan supaya yang dua yang masalah pertama itu mereka satu ya toh. Nah itu masalah yang pertama sudah selesai. Yang kedua mereka ada lagi masalah baru. Yang dua tadi kelinci dan apa tadi? Dan apa tadi? Tupai korakun kok kita tidak tahu ya toh. Itu mereka melewati lagi. Nah, pas di tengah-tengah mereka saling bertemu. Nah itu mereka juga masih kebingungan bagaimana memecahkan masalah. Tetapi yang satu dia punya ide, dia menunduk ya toh. Yang satu dia lompat. Jadi mereka bisa berjalan ke tujuan masing. Nah itulah masalah. Jadi dari masalah tadi yang kita amati, tentunya kita harus mengambil yang jalannya terbaik. Tidak boleh kita saling berkelahi ketika memecahkan masalah. Kita harus ada diskusi, harus kita kenali dulu jenis masalahnya. Kita ambil detail yang lebih kecil, jangan kita fokus ke masalah yang besar. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan konsep dan pentingnya berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi komponen berpikir komputasional. Yang ketiga, menggunakan pendekatan berpikir komputasional dalam memecahkan masalahnya nyata. Jadi masalah nyata itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyusun flowchart dari algoritma pemecahan masalah. Apa itu flowchart? Diagram alur. Yang kelima, bekerja sama dalam kelompok dan melakukan presentasi sederhana. Nah itu beberapa tujuan pembelajaran untuk kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang pengertian computational thinking. Itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia-nya berpikir komputasional. Di sini ada lagi video yang menampilkan penjelasan tentang berpikir komputasional. Bisa kalian catat supaya nanti ketika saya tanya bisa tahu. Di sini tentang berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Joey dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting
Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti perencanaan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mengenali beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk Itu tadi semua tentang pengertian atau pengenalan tentang komputasional thinking atau berpikir komputasional. Nah, bagaimana pola pikir kita mengenali suatu masalah. Nah, tadi kita mengenal di situ ada 4 komponen tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Benar, itu hal yang kita lakukan atau cara berpikir kita untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita jangan melihat masalah, misalnya kita diperhadapkan di suatu masalah. Nah, dan kita cepat untuk mengambil keputusan yang salah. Kita harus fokus dulu ke masalah apa itu yang bisa kita selesaikan. Nah, itu tentang berpikir komputasional. Jadi cara berpikir sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Terus 4 komponen itu apa saja? Di situ ada dekomposisi, apa lagi? Pengenalan pola, apa lagi? Apa lagi? Nah, itu keempat komponen dari berpikir komputasional. Dekomposisi itu apa artinya tadi? Membagi masalah kompleks atau yang luas atau yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dipecahkan. Nah, tadi contoh yang kita lihat di sini, contoh apa dari dekomposisi? Yang tadi ditampilkan di video. Masalah apa tadi yang muncul di dekomposisi yang membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil? Masalah tentang apa tadi? Mengikat gigi itu juga salah satu memecah
membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang perlu kalian lakukan. Terus tentang pengenalan pola. Tadi contohnya apa yang dikasih di situ? Pengenalan pola. Tentang pengenalan pola apa tadi yang dikasih contoh? Ya? Apa tadi? Pakaian yang dijemur. Nah, kita lihat di sini apakah benar. Makanya tadi saya bilang perhatikan videonya. Ya benar, itu tentang pakaian. Nah, itu ibu bingung ya toh. Dia harus mengenali mana pakaian milik ayah, ibu, kamu sendiri, adik dengan milik bersama. Tentunya dia tidak boleh gabung. Pakaian dalam sendiri, baju rumah sendiri, baju gereja sendiri, dan dia juga harus pisah sesuai dengan milik sendiri atau dia tidak boleh campur. Nah, itu tentang pengenalan pola. Jadi dia harus mengenali dulu semuanya baru dia bisa mengambil itu pakaian. Paham tidak ini? Nah, terus abstraksi tadi fokus pada informasi yang penting dan abaikan detail yang tidak perlu. Tadi contohnya apa di sini? Nah, dia ceritakan pengalaman berwisata keluar kota. Tentunya kalian, misalnya kalian punya tema yang 1 bulan dia pergi, misalnya dia berlibur, ya kan? Berlibur. Nah, ketika dia pulang tentunya banyak cerita. Pasti ini yang tema-tema lain juga bosan ketika dia ceritakan dari hari pertama sampai hari terakhir dia berlibur, apa yang dia lakukan. Nah, itu jangan bosan kalau kalian dengar semua. Jadi dia harus menghilangkan itu detail atau cerita yang tidak penting. Dia fokus ke cerita yang dia misalnya dia alami yang penting saja. Misalnya di situ kan tentunya dia banyak hal dia lakukan, berangkat pakai apa, naik pakai apa, misalnya pesawat, dia cerita semua pesawat apa yang dia naik, terus berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel sampai perjalanan pulang. Saya juga konsandengan pasti cepat bosan. Demikian juga kita harus melihat hal-hal yang penting ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus menarik beberapa kejadian supaya apa yang kita ceritakan itu bisa didengar oleh teman cerita kita, karena mereka juga pasti senang dengan detail yang penting. Terus yang terakhir ada algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi ada langkah-langkah atau aturan yang diikuti untuk kita dapat menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada daftar belanja. Siapa sih yang sering belanja? Kalau yang belanja biasanya langsung dikasih tahu oleh orang tua apa yang kalian belanja. Tapi sebaiknya kalian ini jangan saja ketika datang belanja Anda langsung ngomong. Nah, itu kalau yang punya pemikiran dia cepat tangkap ya toh. Kalau ada yang cepat lupa dia bingung sudah sampai di toko apa yang mau dia belanja. Karena dia lupa sudah apa yang dikasih tahu oleh bapaknya atau mamanya. Jadi dia harus bikin daftar belanja supaya dia ingat apa-apa yang perlu dia belanjakan. Di situ ada contoh minyak goreng, telur, roti, sayur dan kopi. Jadi itu daftar yang dia harus belanja. Tidak boleh dia belanja yang lain. Nah, kalau dia belanja yang lain tentunya uang yang dikasih juga tidak sesuai, nanti kurang lagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Itu 4 komponen tadi: dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Sampai di sini sudah paham tidak? Dari keempat itu kita bisa membuat suatu flowchart atau tadi itu di situ muncul di algoritma. Nah, ini ada susunannya. Itu flowchart atau diagram alur proses pemecahan masalah. Nah, sebentar. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Sampai pimpin ice breaking di depan. Nah, Rio pimpin ice breaking. Pimpin di depan. Jadi semua lebih semangat. Ini saya sudah
sekarang kalian, nah ini sudah dibagi dalam kelompok diskusi. Sebentar ada tugas. Nah ini tugas ini nanti itu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. Oke, dengan dulu itu suruhannya di situ. Di situ kalian akan membuat contoh dari suatu masalah. Masalah apa yang kalian pilih di setiap kelompok. Jadi itu kalian sudah dibagi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah di situ perintah yang pertama disuruh tuliskan masalah. Jadi kalian pilih masalah apa yang kalian hadapi atau yang kalian mau bikin dia punya diagram alur. Nah kedua, kalian harus pisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga, temukan pola dari bagian-bagian tersebut. Yang keempat, kalian harus fokuskan pada hal yang pendek. Itu tadi pengertian dari abstraksi. Yang kelima, buat langkah-langkah penyelesaian. Nah itu pengertian dari algoritma. Yang keenam, itu yang terakhir, buat diagram alurnya atau flowchart. Nah setelah itu baru eventual presentasi di depan kan? Waktu kalian mengerjakan itu diskusi kelompok 15 menit. Jadi setelah 15 menit kelompok yang duluan selesai dia yang maju presentasi di depan. Bisa ini? Bisa? Sekarang semuanya kerjasama di kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang sibuk di tempat lain. Gabung di temannya diskusi apa hal yang mau kalian ambil untuk bikin diagram alur. Di situ saya tidak kasih contoh masing-masing. Itu contoh tentang diagram alur memasak mie instan. Kalian bisa perhatikan dan ingat selalu ketika kalian awalnya itu harus start atau mulai. Terus terakhir harus ada selesai atau finish. Bisa ini Karen. Bisa Reno. Diskusi kelompok. Zara potenang di situ.
semua diskusi supaya ingat 15 menit waktu. 15 menit waktunya. 15 menit waktunya. 15 menit waktunya kalian kerjakan. Diskusi sama-sama, jangan kerja sendiri karena ini tugas kelompok. Diskusi. Nanti kelompok yang pertama selesai dia yang presentasi dulu. Desain. Bisa? Bisa? Ingat harus diagram A dulu ya. Sandra jadi nanti. Diskusi dulu yang lain ini. Sudah? Yang keberapa sudah? Yang kedua ya. Yang lain belum. Diskusi mau selesai baru bisa presentasi supaya yang lain lebih fokus dia pada presentasi. Yang kelompok 1 dengan kelompok 3 diskusi masih banyak waktu, jangan terlalu buru-buru. Bikin sampai closer diagram A dulu.
disusun semua. Dan yang terakhir itu harus bikin diagram alur dari masalah yang kalian pilih, kalian mengidentifikasi. Nah, sebentar kalau ada tema dan presentasi, yang lain harus mendengarkan. Nanti selesai tema yang lain presentasi, tentunya masih ada sesi tanya jawab atau memberi masukan atau biasa disebut peer assessment. Nah, itu jadi teman dari kelompok lain itu bisa memberi masukan. Ingat, masukannya itu harus benar dan masukannya tidak sesuai dengan apa disampaikan teman-teman. Bisa ini bertanyalah yang baik, jangan bertanya yang tidak baik. Yang jawab juga tentunya harus dengan sopan, dengan baik, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang ditanyakan. Sudah ini, yang kelompok 1 dan kelompok 3 sudah? Sudah? Tunggu 5 menit lagi. 5 menit dari sekarang. Sudah? 5 menit yang saya kira waktu. Yang kelompok 2 sudah selesai, berarti tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Ini terakhirnya itu harus ada selesai. Karena ada start berarti ada selesai. Lihat itu semua sudah selesai. Berarti sekarang saya akan tunjuk siapa yang maju untuk presentasi. Karena tadi sesuai dengan apa yang saya bilang bahwa yang pertama selesai itu yang maju duluan. Karena kelompok 2 yang selesai berarti kelompok 2 yang maju duluan. Kepada kelompok 2 serta
Ruspan. Ini Kartani Servan. Fix. Sekian dan terima kasih. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami silakan. Sekian dan terima kasih. Dari itu diskusi dari kelompok dua. Tadi kelompoknya tentang apa? Memakai sepatu. Kita lanjut dulu dari kelompok lain, nanti baru satu kali semua. Oke, tadi kelompok satu yang belum selesai, berarti kelompok satu lagi maju untuk presentasi di depan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau memberi masukan, silakan bisa buka pertanyaan supaya yang presentasi bisa menjawab. Mungkin ada hal yang kalian kurang paham, kalian bisa bertanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami anak mempresentasikan hasil kerja kami. Langkah pertama, start. Menyiapkan pisau, golok, mangkuk, garam, masako, kayu dan kayu bakar. Kedua, minum api. Langkah ketiga, menaruh air yang kuali dan memasak air. Ini sayur dan yang cuci sayur. Setelah air mendidih, masukkan sayur ke dalam kuali. Setelah sayur matang, taburkan garam dan masako dan dicoba apakah rasanya pas atau tidak. Kayu dari kuali dan tuangkan ke botol. Sayur siap disajikan. Finish. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Sekian dan terima kasih. Itu tadi hasil diskusi kelompok satu. Kelompok ternyata tentang apa? Memasak sayur. Nah, berarti itu memasak sayur ditunggu karena saya lihat ada saja yang tadi tentang siapkan kayu bakar. Oke, berarti sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Program Mendidikku. Start.
Siapkan gelas, sendok, kopi, gula. Lalu angkat air dalam gelas kopi, masukkan kopi dan gula. Lalu kopi diaduk sampai rata. Kopi siap minum. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Isi. Apakah masih ada? Tidak ada. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi hasil diskusi dari kelompok tiga. Berarti semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Tepuk salut dulu untuk semua. Untuk kalian semua dari kelompok 1 sampai kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah itu tadi semuanya itu saya dengar sudah bagus sekali. Semua ada tadi dari kelompok 1 tadi pelajarannya tentang apa? Memasuk sayur yang menggunakan tungku. Yang kelompok 2 tadi pelajarannya tentang apa? Memakai sepatu. Yang kelompok 3 membikin kopi. Nah, tadi dari yang kelompok 2 yang pertama tadi di situ programnya tentang memakai sepatu. Nah, tadi kan tidak ada yang bertanya dari kelompok lain. Berarti sekarang saya yang tanya. Tadi kan kalian bilang langkah pertamanya itu menyiapkan sepatu dan kaos kaki. Nah, saya ingin bertanya, kalian siapkan sepatu dan kaos kaki itu kalian ambil dari mana dulu? Biasa kalian simpan sepatu ketika pulang sekolah itu dari mana? Simpan di mana? Nah, berarti supaya teman-teman yang lain itu supaya bisa lebih jelas, bisa ditambahkan ambil sepatu dan kaos kaki dari rak sepatu. Memang menyiapkan, tapi kan kita bingung menyiapkan sepatu. Apakah dia langsung ada di depan mata atau tidak kan? Nanti kita harus ambil dari satu tempat. Nah, jadi supaya itu jelas, supaya bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain, sebaiknya bilang dulu ambil sepatu dan kaos kaki dari rak sepatu. Nah, setelah itu, nah kalian biasa pakai sepatu duluan atau kaos kaki duluan? Kaos kaki. Atau bisa kita ganti, pakai sepatu duluan baru kaos kaki. Tidak bisa. Kecuali kalian ada di sini yang biasa tidak pakai kaos kaki, berarti dia cukup pakai sepatu. Tapi nanti sampai di sekolah kena hukuman. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tadi sudah kau pertanyaan. Yang berikut, kalian ikat tali sepatu duluan atau pakai sepatu duluan? Pakai sepatu. Nah, setelah pakaikan di kaki, baru ikat tali sepatu. Apakah setelah mengikat tali sepatu pas sudah? Selesai sudah? Kenapa belum? Masih apa? Nah, tadi sudah kan mengikat tali sepatu, berarti sepatu siap digunakan.
Nah itu sebenarnya tambahan tadi di langkah selesainya itu sepatu siap digunakan. Jangan yang finish atau selesai bingung kita. Nanti setelah mengikat tali sepatu, nah tetap yang sudah dengan sepatu, biar lagi digunakan. Jadi itu harus mulai, berarti mulai sudah berjalan atau mulai sudah berangkat ke sekolah. Jika sepatu itu sepatu kan gunakan ke sekolah. Kalau ke rumah ibadah berarti ke rumah ibadah dan sebagainya. Jadi sudah pasti ini tentang urutan memakai sepatu. Nah, itu harus sesuai urutan atau tahapan, karena kita sementara menyelesaikan itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dengan yang terakhir algoritma. Jadi dalam memecahkan masalah bagaimana pakai sepatu yang tepat dan yang benar. Paham ini? Nah, yang berikut dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Nah itu tadi coba sini biar saya lihat. Project tentang memasak apa tadi? Memasak sayur menggunakan tungku. Nah dari sini juga tadi tidak ada kaitannya ya toh. Nah di sini itu menyiapkan semua alat dan bahan. Kemudian kalian, saya mau tanya di sini kan langkah pertama menyiapkan pisau, bokor, pemantik, garam, masako, sayur dan kayu bakar. Langkah keduanya meniup api. Nah, apakah kalian ketika siapkan bahan, apakah langsung kalian tiup api? Tidak. Tiup apinya di mana coba? Tunggu. Apakah tungkunya sudah disiapkan di situ? Nah, apakah kayu kalian sudah isi di tungku? Hah? Nah, atau kalian ketika masih siap pada siapkan semuanya, nah, ini kan dia sudah bilang menyiapkan ya toh, menyiapkan kayu bakar. Berarti kayu bakar itu sudah ada. Nanti tinggal tambahkan saja di sini menaruh kayu bakar itu tungku. Itu yang begitu biar bisa jelas. Paham tidak? Jadi itu detail yang penting itu jangan kalian hilangkan, harus kalian isi dan kalian hilangkan detail yang penting. Menaruh kayu bakar di tunggu. Setelah itu baru kalian tiup api. Meniup api itu pakai apa? Menghidupkan itu api. Kalian kan tadi dibilang di sini ada pemantik, tapi di sini tidak tertulis pemantiknya di mana. Ya toh? Ketika meniup api di situ sebenarnya ada kata pemantik, menghidupkan api menggunakan pemantik. Paham tidak? Paham? Nah, sebenarnya itu maksud itu kalian hilangkan detail yang penting. Kemudian di sini menaruh air di kuali dan masak air. Nah, itu benar. Menaruh air di kuali dan masak air. Berarti airnya itu kuali diisi juga di atas tungku. Kemudian sementara kalian memasak, iris. Nah, di sini ada tasala tadi langkah atau ada keliru. Sebenarnya kalian cuci dulu saya baru iris. Atau siapa di sini yang bisa ganti dari iris ke mencuci saya? Nah, itu atau mungkin kalian pernah begitu bisa juga. Tapi kebanyakan orang itu harus cuci dulu sayur sebelum diiris. Nah, setelah air mendidih, masukkan sayur ke dalam kuali. Setelah sayur matang, nah itu berarti sayur itu harus diaduk. Berarti, nah ini bumbu yang lain tidak ada ya kan? Atau hanya kuah toin, kuah sayur. Belum ada sayur dia di sini ada bawang. Nah itu berarti ada yang kalian hilangkan. Berarti bumbu-bumbu sebenarnya harus dilangkah pertama. Yang kalian siapkan juga termasuk bumbu. Setelah sayur matang, taburkan garam dan masako dan harus dicoba. Nah ini ketika ada rasa yang kurang kalian bisa tambahkan. Kalau sudah pas cukup sudah, jangan tambahkan nanti kelebihan garam atau masako. Yang berikut angkat sayur dari kuali dan tuangkan ke bokor atau panci. Nah, panci sayur ini misalnya kalau keluarga besar ya kan, tapi bisa juga kalau yang keluarga kecil ya bisa
bisa isi di mangkok ya toh. Terus yang berikut sayur siap disajikan. Nah itu langkah terakhir. Jadi sudah paham tidak tentang memasak sayur? Memasak sayur ditunggu. Yang berikut, yang terakhir, yang terlalu besar. Yang terlalu berikut posisi. Sifat di sini. Sifat dan saya nilai. Martina. Yang berikut, yang terakhir dari kelompok 3, produk dan bikin kopi. Di sini mengambil bahan-bahan di dapur, kemudian mengambil gelas sendok kopi dengan gula, kemudian panaskan air. Nah ini panaskan air ini pakai apa? Tefal atau? Pakai tefal. Tapi kenapa di sini tidak ada tefal? Oh ini panaskan air itu pakai tefal atau pakai tefal. Kemudian ketika mendidih tuangkan air ke dalam garam. Garam ini berarti yang biasa ini ada yang isi duluan air, ada juga yang langsung isi kopi dengan gula di dalam gelas. Nah itu bisa kalian rubah dia punya cara. Nah itu tidak ini. Jadi itu cara bisa diubah tergantung maunya kalian. Bisa air yang duluan kalian isi air mendidih, kemudian baru isi kopi dengan gula sesuai takaran. Nah itu juga bisa, ya toh. Bisa juga kalau ada yang minum kopi tanpa gula, dia tidak perlu siapkan gula. Cukup dia hanya kopi saja yang disiapkan. Lalu kopi diaduk sampai rata. Nah, diaduknya ini pakai apa? Pakai sendok. Nah, ketika kalian selesai aduk, berarti kopi siap dihidangkan atau siap untuk diminum. Jadi sudah mengerti tidak ini tentang menyelesaikan masalah sehari-hari dan berpikir komputasional? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Dari ketiga kelompok di sini, siapa yang ingin memberi masukan? Bagaimana kalian cara menyelesaikan masalah? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Bagaimana proses berpikir komputasional itu membantu kalian? Bagaimana tadi? Ada 4 cara. Apa tadi? Yang ketiga, yang keempat, itu hanya 4 hal itu yang kita harus pelajari. Tadi kan kita sudah dengar semua penjelasannya. Nah, jadi itu proses berpikir komputasional itu sangat membantu kita. Nah, sekarang di dunia sekarang itu kita masuk di era digital. Internet berkembang dengan sangat cepat atau teknologi berkembang dengan sangat cepat. Nah, kalau kita ini di era modern, kalian itu kebanyakan ketika di rumah itu pasti menggunakan HP atau internet. Baik tidak itu internet? Baik tidak. Baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak itu internet? Baik. Nah, bisa baik, bisa tidak, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, kalau kita menggunakannya dengan baik, berarti internet itu baik. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan salah, internet itu juga akan buruk bagi kita atau salah bagi kita. Nah, terus mengenai AI atau coding itu sendiri itu sangat membantu kita. Dari kita yang sebagai manusia jangan mau untuk dikekang oleh AI atau kecerdasan artifisial tersebut. Kita sebagai manusia yang menggunakannya tentunya harus lebih bijak. Jangan karena kita sudah memiliki HP, kita mulai bergadang malam-malam sampai lupa tidur, atau kita tidak ingat lagi tugas kita sehari-hari karena ada HP, atau karena kita misalnya di sini anak-anak yang laki-laki sibuk bermain game, ya Pak? Kalau yang perempuan sibuk TikTok, nah, goyang-goyang sampai larut malam. Nah itu juga TikTok juga sebenarnya baik itu untuk perkembangan, karena kita mengikuti perkembangan itu sebenarnya baik. Tapi kalau kita salah untuk menggunakannya,
itu juga terkesan buruk. Nah, jadi kalian nanti setiap harinya hanya tangan tiba-tiba langsung bergoyang sendiri karena sudah menjadi darah daging itu TikTok. Nah, tadi saya bilang di dunia nyata sekarang itu perkembangannya sangat cepat. Nah, kita ini kan kalian masih anak-anak, kalian yang harus berpikir bagaimana ketika kalian besar, bagaimana kalian menggunakan internet. Nah, kita juga sebagai anak muda tentunya harus bisa menggunakannya dengan baik. Nah, ingat, gunakanlah dengan baik karena jangan kita mau diperbudak oleh apa? Kecerdasan atau AI. Jangan kita diperbudak karena kita lah yang menggunakan. Tuhan menciptakan kita itu memiliki akal budi, memiliki pola pikir yang baik. Jadi mari kita sama-sama memiliki pemikirannya baik tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itu harus melalui beberapa proses. Nah, jangan kita cepat untuk lari dari masalah, tetapi mari kita coba terkan kita sudah belajar itu 4 komponen bagaimana memecahkan suatu masalah, dari dekomposisi, abstraksi, ini apa lagi, pengenalan pola dengan algoritma. Atau ada di sini yang tahu lagi bagaimana memecahkan masalah yang lain. Contoh lain selain tadi yang membuat kopi, memasak sayur, memakai tali sepatu, ada lagi contoh lain apa? Memasak nasi, apa lagi? Mencuci tangan, apa lagi? Mengerjakan tugas. Masih ada lagi yang laki-laki? Kepang rambut. Itu juga ada pola itu. Rambut yang mana, sebelah mana dulu yang kamu kepang? Apakah kiri atau kanan? Kamu kepang 2 atau kepang 1? Itu harus ada pola. Tapi kalau tidak pakai pola, siap sudah punya rambut seperti sudah kepang 100 baru tidak beraturan, ya toh? Nah, itu ketika tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, terus kesimpulan hari ini tentunya kita harus bisa menyelesaikan masalah melihat kepada 4 komponen tadi, ya toh? Nah, sekarang saya mau tanya ulang dulu supaya kalian jangan lupa ketika di rumah apa yang kalian bisa lakukan. Tadi dekomposisi itu apa artinya? Dekomposisi Menggali masalah kompleks dan menggali bagian-bagian masalah. memecah masalah menjadi bagian kecil dari masalah yang kompleks. Yang pola, pengenalan pola. Nah, kesamaan atau kecenderungan yang berulang. Jadi kalian harus kenali. Yang abstraksi, mengambil hal-hal yang penting dan kalian harus menarik informasi. Yang terakhir algoritma, adalah langkah. Nah, ini juga tentang menyaring masalah. Nah, kalian ini saya tahu pasti ini tukang gosip, ya toh? Ketika mendengar suatu masalah, cepat sekali masalah tersebut tersebar. Padahal kalian sendiri belum tahu titik masalahnya. Nah, misalnya Fidel dia pukul sama Rio. Nah, tetapi datang sudah Nona yang melihat mereka. Nah, Nona kan dia tahu sebenarnya ternyata Fidel dia hanya apa? Hanya elus pipinya Rio. Tapi Nona melihat dia pukul sama Rio. Jadi dia cerita kepada Bintang. Misalnya dia bilang kan Bintang kan teman baiknya Rio, ya toh? Sahabat dekatnya Rio. Dia bilang, wih Bintang, ini Fidel dia pukul sama Rio sampai dia menangis. Dia menangis jadi pulang-pulang rumah. Nah, jadi Bintang ketika besok di sekolah dia langsung tampil sama Fidel. Nah, itu karena tidak menarik masalah dengan baik atau menarik informasi yang salah. Nah, jadi kalian itu anak-anak sekarang itu harus mampu menarik informasi yang baik. Dan kalian hanya dengan hal yang buruk itu akan cepat tersebar. Tetapi hal yang baik yang bisa kalian sebar. Nah, karena dengan begitu kalian bertumbuh dengan sangat baik.
informasi yang benar. Jangan lihat sedikit di Facebook muncul sesuatu yang tidak baik, mulai sudah cerita gosip di dalam kelas. Jadi sementara guru mengajar, mulai juga seperti ayam yang terus berkote-kote. Mengerti kalian? Jadi selama proses pembelajaran itu jangan gosip, karena kita harus fokus ke pembelajaran. Bisa ini anak-anak semua? Bisa. Bisa melihat tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya mau kasih pertanyaan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa bikin kesimpulan? Apa yang kalian pelajari hari ini dari kelompok 1? Apa yang kalian pelajari hari ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Konsep berpikir komputasional dan artifisial. Nah, yang kelompok 2 apa yang kau pelajari hari ini? Yang kalian pelajari? Yang kalian dapatkan? Tentang berpikir komputasional sebagai dasarku. Nah, yang kelompok 3 apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Tentang bisa memecahkan masalah. Nah, bisa memecahkan masalah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut, bagaimana kalian menggunakan ini berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Tadi ada 4, dan itu harus tidak kalian lupakan. Yang keempat itu, yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua, Pengenalan pola. yang ketiga, Abstraksi. yang keempat. Algoritma. Nah, itu semuanya harus kalian pelajari baik-baik. Nah, apa sudah pelajaran yang paling sulit hari ini? Atau ada hal yang kalian dapatkan yang sulit? Ada hal sulit yang kalian tidak paham? Boleh kalian sampaikan. Nah, jadi sekarang semuanya bisa memahami. Kalau kalian bilang tidak ada sulit, berarti otomatis kalian itu sudah paham. Nah, itu tadi itu tentang berpikir komputasional. Tadi kita sudah banyak melihat baik dari video ilustrasi tentang memecahkan masalah secara logika maupun video tentang pengenalan komputasional thinking atau berpikir komputasional. Nah, itu jadi ketika kalian memecahkan masalah, pakailah keempat komponen tersebut. Harus kalian melewati 4 proses itu baru bisa selesaikan masalah dengan baik. Nah, jadi itu saja pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional sebagai dasar koding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalian sudah bekerja sama dalam kelompok. Saya lihat semuanya sudah baik, semuanya sudah paham bekerja sama dengan baik. Ketika presentasi juga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Nah, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Sekarang sebentar ketika selesai dari sini, ketika pulang dari rumah, ingat belajar. Kalian ini masih proses bertumbuh, jadi belajar itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Bisa. Jadi setiap harinya itu harus belajar. Jadi kalian harus mampu mengatur jadwal supaya jangan keliru lagi ketika ada masalah. Harus pintar-pintar mengatur jadwal. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Semuanya itu harus bisa kalian lakukan. Atur jadwal baik-baik supaya ketika di rumah itu tidak kena marah terus dari bapak mama, dari orang tua. Karena kalian tidak tahu atur jadwal. Ketika kalian mau ke sekolah, bingung sudah mana bukan sama bawa. Makanya dibilang selalu siapkanlah dari malam hari. Jadi ketika kalian rasa mau terlambat, kalian sudah siapkan memang di dalam tas. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Nah, pertemuan berikut kita akan banyak belajar tentang membuat algoritma menggunakan perangkat. Jadi menggunakan perangkat atau internet, ya kan? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat algoritma. Kalau tadi kan kita menggunakan kertas, nanti kita akan menggunakan aplikasi. Tentunya itu harus terhubung di internet. Bisa? Bisa. Kalau saya nggak bisa
tadi pertama di awal tadi sudah ada yang tentang tunjuk kebiasaan. Dari tunjuk kebiasaan itu sekarang bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tetapi kita harus lakukan beribadah, apa lagi? Berolahraga, apa lagi? Apa lagi? Bermasyarakat, apa lagi? Makan sehat dan bergizi, apa lagi? Tidur cepat. Kalau dibilang tidur cepat itu kalian tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Tapi ada di sini dari luar misalnya dia sudah lampu sudah lemang-lemang di rumah, pasti dia tidur cepat. Nah, tidur cepat itu jam 9 paling lambat, bukan jam 10 paling lambat, karena itu sudah termasuk kita tidur cepat. Bisa semuanya ini? Bisa. Harus mampu mengaplikasikan itu tujuh kebiasaan agar hidup bisa Oke, untuk menutup segala rangkaian kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Pada ketua saya persilakan. Caranya diam, sikap sopan. Bagaimana sikap ketika mau berdoa? Tidak sikap berdoa. Tidak diam.